Mungkin sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, mungkin saya izin share screen sebentar untuk memperkenalkan bimbel kami kepada teman-teman semua di sini. Nah, ini untuk agenda kita pada pagi hari ini adalah pembahasan ya, pembahasan untuk tryout PKN STAN. Nah, kami juga membuka program untuk bimbel PKN STAN. Jadi untuk kakak-kakak nih yang udah pengen banget daftar PKN STAN, mau mulai mempersiapkan sejak dini meskipun ujiannya masih besok sekitar bulan April atau mungkin Mei seperti itu ya. Tapi kan mempersiapkan diri lebih awal itu lebih baik. Nah gitu. Nah nanti bisa bergabung bersama kami di program bimbel PKN STAN. Kami membuka ada online kelas dan juga offline kelas. Untuk online dan offline kelas ini semuanya start belajar Januari 2022. Nah, nanti untuk yang online ada 50 kali pertemuan, 50 rekaman pembelajaran, nanti ada modul TPS dan modul SKD, karena kan tahun kemarin mengacu pada tahun kemarin, ujian STAN itu kan ada TPS UTBK dan juga SKD seperti itu ya. Jadi kita mengajarkan dua-duanya dan juga 10 paket tryout TPS berbasis CAT, 20 paket soal tryout SKD berbasis CAT. Jadi nanti bisa untuk latihan kakak-kakak jika ingin mengerjakan tryout berbasis CAT gitu ya. Jadi biar besok kalau misalkan udah ujian yang sebenarnya nggak kaget seperti itu. Nah nanti juga ada forum grup diskusi dan juga free konsultasi untuk pemilihan prodi nanti di PKN STAN. Nah kalau untuk offline kelasnya nanti kita sama belajarnya Januari 2022 nanti offline di tempat kami, di tempat bimbel kami di Yogyakarta. Ada alamat kami di Jalan Godean di Yogyakarta seperti itu. Nah, nanti ada 2 sesi pembelajaran per hari, jadi nanti minimal ada 100 kali pertemuan offline, 50 kali pertemuan online, dan juga nanti akan free kelas online-nya, seperti itu kalau mengambil yang program offline kelas seperti itu. Nah, selain bimbel PKN STAN, kami juga membuka bimbel untuk CPNS, P3K, nah ada STPN juga. Kalau kakak tahu ya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional itu letaknya di Yogyakarta. Nah, lokasi bimbel kami itu persis di samping STPN seperti itu. Jadi deket banget sama STPN. Nah, nanti mungkin ada yang berminat masuk STPN, kalau selain STAN seperti itu nanti bisa kami bantu gitu ya Kak untuk belajar bersama. Nah, selain itu kami juga membuka untuk program SKD CPNS. Jadi misalkan Kakak ingin lulus SMA nih, pengen langsung ikutan CPNS-an yang untuk Kemenkumham, itu kan biasanya lulusan SMA. Nah, nanti bisa belajar bareng kita juga. Nanti ada bimbel P3K juga untuk guru dan juga non-guru. Nah, P3K ini juga ASN ya, Kak. Jadi ASN itu dibagi menjadi CPNS dan juga P3K. Lah, nanti bisa kami bantu juga. Nah, kalau untuk mungkin kita bisa lanjut aja ya karena sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai untuk pembahasan TKP. Pembahasan TKP pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya izin untuk membacakan profil pengajar yang akan mengisi pembahasan TKP pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Hastangka S. Phil MPhil. Untuk riwayat pendidikannya S1 Filsafat UGM, S2 Filsafat UGM, dan S3 Filsafat UGM juga ya Pak ya. Lalu untuk pengalaman mengajarnya, Pak Hastangka ini ahli di pengajar Pancasila, Kewarganegaraan, dan Filsafat Ilmu di beberapa kampus, yaitu Fakultas Filsafat UGM sebagai asisten dosen, Sekolah Vokasi Kebidayaan UGM, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, UPN Veteran, Universitas Mercubuana Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Atmajaya, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, dan juga Universitas Terbuka, dan masih banyak lagi ya Pak sepertinya. Nah, karena
Kepada Pak Hastangka, dipersilahkan untuk memulai pembahasan TKP pada pagi hari ini, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Bimbel ya yang telah memperkenalkan saya ya terkait dengan tema kita pada siang atau pagi hari ini menjelang siang ya. Selamat pagi ya rekan-rekan sekalian. Bisa mendengar suara saya ini? Bisa, Pak. Yang lainnya ingin memastikan? Bisa, baik Pak. Ya. Baik. Baik ya, Saudara Indra, terima kasih. Nah, kita akan membahas materi kita ya. Saya diberikan tugas untuk membahas kaitannya dengan tes karakteristik pribadi. Ini yang menjadi bagian penting ya pembelajaran kita untuk sukses lolos di dalam berbagai tes-tes yang diselenggarakan oleh negara. Nah, negara punya format, punya formulasi bagaimana menyiapkan para kader-kadernya untuk bisa masuk ya ke institusi pemerintahan ya, mulai institusi yang sifatnya kedinasan yang dibuat oleh pemerintah maupun institusi dalam konteks yang siap kerja. Apa itu ya, sebagai pegawai negara, penyelenggara negara maupun pegawai sipil negara. Nah, hari ini kita punya dua format ya. Ya, kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa, setidaknya hari ini kita punya dua format formulasi bagaimana menjadi pegawai negara. Yang pertama menjadi pegawai negara yang disebut CPNS, pegawai negeri sipil. Nah, calon pegawai negeri sipil ya sebelumnya dan nanti akan ditetapkan menjadi PNS. Yang kedua formulasi P3K. Nah, ini formulasi yang cukup baru ya, 3 atau 4 tahun terakhir ini ada formulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menyiapkan format atau status kepegawaian ya penyelenggara negara. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita fokus kepada rekan-rekan sekalian yang akan tes seleksi ya, seleksi untuk sekolah kedinasan. Nah, ini menarik sekali. Kenapa sekolah-sekolah kedinasan itu menjadi satu perhatian dan menjadi minat ya banyak orang. Ya, kenapa? Itu yang perlu kita ketahui ya. Satu, jelas ada kepastian pendidikan. Yang kedua apa? Kepastian biaya. Nah, biaya ini menjadi target utama bagi kalangan pelajar yang sudah lulus di tingkat SMA, ingin melanjutkan satu jenjang yang lebih tinggi untuk bisa sekolah ya, untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Nah, ini poin yang penting adalah sekolah kedinasan ya, sekolah kedinasan menjadi target, menjadi tujuan ya kalangan pelajar-pelajar kita yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bisa mengakses sekolah kedinasan itu ya. Kenapa demikian menariknya? Karena ada kepastian apa? Biaya sekolah yang gratis kan gitu, dibiayai oleh negara, kita tinggal belajar ya. Tugas kita hanya belajar ya, tidak memikirkan biaya. Nah, ini yang membedakan dengan sekolah atau perguruan tinggi yang lain. Harus belajar, juga harus memikirkan biayanya ya, setiap semester harus bayar dan sebagainya. Ya, kalau bayarnya telat itu nggak bisa UTS, atau boleh UTS tapi nanti nilainya tidak keluar. Nah, pusing kan. Nah, ini yang menjadi tingkat perbedaan kita ya, kenapa sekolah kedinasan itu menjadi target penting. Nah, selain itu apa lagi? Kepastian nanti pekerjaan ya, orang punya bayangan, imajinasi setelah lulus itu bisa bekerja. Nah, dengan bisa masuk ke sekolah kedinasan ini lebih pasti ya dibanding dengan konteks kita sekolah di perguruan tinggi secara umum ya. Bekerja aja belum pasti, lulus aja belum jelas ya kan. Itu biaya semakin mahal. Nah, bagaimana kita harus menyelesaikan itu, memikirkan itu. Nah, di sekolah kedinasan ada kepastian ya, fasilitas dan kepastian pekerjaan, diberikan kepastian pekerjaan ya. Kalau Anda lulus di tempat ini, Anda langsung bisa bekerja. Nah, sekarang model-model sekolah kedinasan juga banyak variannya. Ada yang sudah langsung diberikan kepastian pekerjaan, ada yang direkomendasikan untuk bisa bekerja di pemerintah. Nah, rekomendasi untuk bekerja di pemerintah ini juga 50-50 ya. Ada yang bisa diterima, ada yang
tidak diterima. Nah, ini sangat berisiko. Nah, ada formula semacam itu. Setidaknya kita tetap masih bisa punya kesempatan kepastian bekerja. Nah, itu intinya. Nah, ini yang menjadi tren ya. Tren hari ini kenapa orang ingin memilih setelah SMA itu mau kemana? Ya, ada yang mau bekerja langsung di sektor swasta, yaitu sah-sah saja. Tapi ada yang ingin sekolah. Sekolah itu juga variannya banyak sekali. Ada yang mau sekolah lanjut untuk perguruan tinggi umum, tapi ada yang memilih sekolah kedinasan tadi ya targetnya. Kenapa demikian? Ya karena biar sekolah itu tidak bayar. Ya sekolah itu gratis, tinggal belajar. Setelah lulus langsung dapat kerja. Nah ini targetnya. Karena belum tentu juga orang kuliah di perguruan tinggi bisa langsung dapat kerja. Ya kepastian dapat tempat kerja itu tidak ada jaminan. Ya ini yang menjadi dasar ya kita berpijak ya teman-teman sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, nah disinilah kita perlu mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri kita. Kalau kita benar-benar serius, ya, ingin target untuk masuk belajar di atau lolos di STAN, ya, sekolah tinggi kedinasan ini salah satunya ya. Akan ada banyak sekolah kedinasan, ya. Saya mengajar misalnya di Politeknik Pembangunan Pertanian, itu juga sekolah kedinasan. Milik siapa? Kementerian Pertanian. Ya, jadi teman-teman yang tertarik di bidang pertanian bisa masuk ke Politeknik Pembangunan Pertanian. Nah, di situ juga sekolah kedinasan dibiayai ya dari seragam, dari sekolahnya, ya biaya hidup, ada asrama, kegiatan-kegiatan itu dibiayai oleh sekolah setempat. Nah, ini yang kaitannya dengan STAN. Nah, STAN itu juga target strategis ya. Untuk apa? Nanti teman-teman setelah lulus bisa bekerja di satu lembaga spesifik ya, Kementerian Keuangan mungkin ya, dinas-dinas pemda-pemda yang berkaitan dengan anggaran ya, keuangan dan sebagainya, atau lembaga-lembaga yang lain yang berkaitan dengan bidang masalah penganggaran keuangan. Anda bisa ditempatkan di seluruh Indonesia atau di kementerian-kementerian ya yang sudah ada, Kementerian Keuangan secara khusus. Nah, ini contoh ya. Kalau bagian administratif ya nanti juga Anda nanti ditempatkan di bagian administrasi ya. Nah, ini penting sekali menjadi target goal kita ke depan. Nah, kalau teman-teman sudah menetapkan, memantapkan ya posisinya bahwa sekolah kedinasan itu menjadi target prioritas pertama, itu ya harus diperjuangkan. Nah, itu yang penting ya. Tapi kalau hanya sekedar apa ya pertimbangan iseng-iseng dan sebagainya ya itu harus dipikirkan lagi ya. Apakah kita itu memantapkan ke sini atau yang lain. Nah, kalau kita sudah memantapkan, pelajari ketentuan-ketentuan umum. Apa itu ketentuan umum? Ya, ketentuan syarat-syarat tes itu menjadi penting ya. Baik syarat secara formal, artinya syarat administratif, dan juga syarat-syarat tes. Nah, kebetulan ini salah satu tes kita itu berkaitan dengan ada TKP, ada SKD, kemudian ada tes intelijensi umum. Nah, itu yang menjadi bagian penting ya, kita mengetahui karakter atau tipe-tipe dari tes yang disediakan atau tes yang dipersiapkan. Nah, ini menjadi proses penting kita memahami ya karakteristik ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa lolos ya, untuk bisa masuk ya. Tidak semua bisa masuk. Kenapa? Karena kompetitif ya, berkompetisi. Nah, kenapa demikian? Karena sekolah ini menjadi target utama bagi kalangan pelajar yang sudah lulus SMA dan sebagainya untuk bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Nah, ketika bisa meneruskan ke jenjang berikutnya, bagaimana bisa mendapatkan fasilitas? Fasilitas apa? Sekolah, pendidikan yang terjamin ya, gratis dan sebagainya, sampai lulus selesai itu bisa diangkat menjadi pegawai negara secara tetap atau bisa mendapatkan kepastian pekerjaan. Nah, ini kan menjadi target kita. Maka ini harus kita perjuangkan ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, memang harus kita fokuskan. Ya, meskipun tesnya tadi dikatakan itu lama ya, masih panjang, ya setidaknya kita mempersiapkan diri. Nah, poin yang berikutnya apa yang perlu kita siapkan adalah memastikan ya scoring ya, ambang batas yang harus kita capai itu berapa. Ya, kalau tadi ada ambang batas yang diminta misalnya di dalam tes CPNS, nah itu harus kita targetkan ya.
Nah, siapa yang bisa melakukan itu ya diri kita sendiri ya. Bimbingan belajar dan sebagainya sekedar akan membantu mendorong Anda untuk bisa bersemangat untuk bisa memastikan bagaimana cara-cara mendapatkan skor yang maksimal. Nah, tapi kalau tidak didukung dengan belajar yang mandiri ya juga sama ya, kesulitan. Nah, dalam kesempatan kita pada pagi hari ini kita akan fokus kepada soal TKP ya, tes karakteristik pribadi ya. Jadi kita harus dalami, kita perlu mempelajari ya tipologi tes karakteristik pribadi itu apa ya yang diminta ya, tujuannya untuk apa ya. Dalam konteks semua tes secara umum ya, kita bicara konsep secara umum tes karakteristik pribadi itu arahnya untuk apa. Nah, tujuannya apa? Ya, itu yang penting. Supaya apa? Kita bisa memprediksi berbagai macam jenis-jenis tes, ya, berbagai macam tipologi tes itu dengan baik. Ya, kita sudah tahu ya tipe-tipe tes yang akan muncul. Ya, nanti itu kita bisa mengantisipasi, ya, lebih baik, ya, mengantisipasi lebih dini bagaimana kita nanti menjawab soal-soal tes TKP. Nah, ini rangkaian kita itu harus melihat konteks ya, situasi. Yang pertama adalah filosofi tes ya. Tujuan dari tes TKP ini adalah mengukur ya, membuat penilaian, menilai apakah seseorang itu cocok sebagai pegawai ya, cocok sebagai pelajar. Nah, kalau dalam hal ini kan kita akan masuk ke sekolah kedinasan. Apakah kita cocok menjadi seorang pelajar yang dibiayai oleh negara ya, dengan standar yang sudah dipersiapkan ya. Nah, aspeknya itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi untuk mengukur tugas dan tanggung jawab kita, apakah kita itu menjadi orang yang sesuai memenuhi standar kriteria yang diinginkan oleh negara, oleh pemerintah atau oleh sekolah kedinasan tertentu ya. Jadi ini standar tesnya sifatnya masih umum ya, mengukur karakteristik kita. Jadi tes TKP ini dirancang untuk mengukur kematangan pribadi kita, ya, seseorang kita sebagai pribadi sesuai dengan standar. Nah, standar itu standar apa? Nah, tentu standar yang dimaksud adalah standar sesuai dengan kriteria atau kisi-kisi yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, kita itu menjadi apa? Kita harus seperti apa? Nah, ini kan rekan-rekan sekalian tuh dari berbagai latar belakang yang berbeda, ya. Dari berbagai latar belakang yang beragam ya, yang semua itu punya standar masing-masing untuk hidup, untuk bekerja, untuk belajar ya. Dalam hal ini kita misalnya untuk belajar, setiap orang punya standar ya, kriteria untuk belajar itu seperti apa, cara belajar itu bagaimana. Nah, dengan adanya tes ini diharapkan kita punya standar yang sama, maka ada ambang batas. Nah, kalau di dalam tes CPNS, ASN ini Mbak Bimbel ini ada berapa ya kemarin tuh yang ikut tes CPNS yang sudah lolos SKD dan TKD itu ada berapa? Nah, itu baiknya bisa diceritakan ya. Ada banyak sekali yang mengikuti Bimbel Putra Bangsa ini. Untuk apa? Seleksi CPNS ya. Pesertanya banyak sekali ya. Sejak 3 bulan yang lalu atau bahkan 6 bulan yang lalu itu mengikuti tes CPNS dan P3K ya. Bahkan sampai hari ini masih ada yang tersisa karena tesnya mundur ya, tes P3K-nya ya. Sampai mereka perlu belajar lagi untuk mengingat kembali soal-soal. Nah, seperti misalnya kita hari ini baiknya mungkin bisa diceritakan nanti ya dalam sesi yang lain. Bimbel Putra Bangsa itu sudah memberikan pelatihan berapa ratus orang ya secara khusus yang ikut CPNS ini dan berapa ratus yang lolos ya, supaya punya gambaran ya bagi teman-teman yang ikut tes kedinasan itu juga punya gambaran ini loh keberhasilan yang sudah diraih, bahkan mungkin yang sudah diumumkan ya, saya kurang tahu ya, tidak mengikuti perkembangannya, mungkin sudah ada yang diumumkan yang telah lolos SKD, bahkan sudah diterima misalnya. Nah, atau mungkin nunggu pengumuman. Setidaknya yang lolos SKD ya, kompetensi dasar sampai SKB ya, kompetensi bidang. Itu berapa orang ya? Dari sekian banyak peserta dan sekian ratus yang ikut bimbel ini,
ada berapa orang. Nah, ini menjadi penting sekali ya. Data statistik ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi rekan-rekan di sini ya. Nanti kalau sudah melangkah, kemudian ke depannya sudah lulus kedinasan dan mau mencoba, kalau dibolehkan mencoba CPNS ya dipersiapkan lagi. Nah, ini penting sekali ya untuk sekedar informasi dasar. Nah, kembali kepada poin yang kedua tadi, jadi tes TKP ini dirancang untuk mengukur sebagai kematangan pribadi. Jadi bukan kematangan psikologis ya, tapi diarahkan kepada kematangan, konteksnya apa, berkaitan dengan kematangan saya lanjutkan ya. Poin yang kedua itu tes TKP. Itu dirancang untuk mengukur kematangan pribadi. Maksud dari kematangan pribadi ini itu poinnya apa? Bukan persoalan psikologis kita ya. Misalnya kita itu punya satu kondisi psikologis yang tidak baik. Wah, ini akan terlihat. Bukan seperti itu maksudnya ya. Nah, itu sebenarnya ada tes yang lain. Misalnya tes skala, ya itu tes yang sangat spesifik. Kalau kita bicara TKP ini, memang arahnya itu untuk mengukur, ya mengukur kematangan pribadi dalam konteks apa? Nah, ada ukuran standar. Ya, apakah kita itu punya nilai-nilai yang diharapkan oleh negara, oleh pemerintah? Nah, nilai-nilai yang diharapkan oleh negara, oleh pemerintah itu yang menjadi standar, menjadi ukuran, ya. Nah, nanti kita lihat standarnya apa. Nah, itu yang akan menjadi pegangan kita dalam mengerjakan atau menjawab soal-soal tes TKP. Nah, jadi kalau TKP-nya tinggi, Anda cocok ya, dianggap ideal sebagai pegawai ASN, pegawai negara, atau sebagai mahasiswa pelajar yang dibiayai, yang layak dibiayai oleh negara, oleh pemerintah maksudnya, oleh sekolah kedinasan yang dibuat oleh negara. Misalnya kalau minatnya kesehatan ya Poltekkes, minatnya administrasi, keuangan, STAN ya itu akan menjadi fokus perhatian Anda. Kalau Anda minatnya di bidang sekolah sandi negara, tentang sandi-sandi negara dan tentang badan intelijen, ada sekolah ke sandi negara. Ya, kalau Anda minatnya kepada pertanian, Anda masuk ke sekolah-sekolah pertanian. Nah, itu yang dibiayai oleh negara di bawah pemerintahan atau Menteri Pertanian. Nah, itu penting sekali. Jadi, apa yang menjadi ukurannya? Nah, ukurannya adalah kalau TKP-nya tinggi, Anda cocok atau ideal sebagai ASN atau sebagai mahasiswa pelajar yang layak dibiayai oleh negara. Maka ada ambang batas. Kan? Kenapa itu ambang batas ditentukan? Itu untuk mengukur. Ya, standar minimal Anda itu standar yang ideal untuk bisa menjadi ASN atau menjadi mahasiswa pelajar yang dibiayai oleh negara, ada standar ambang batasnya. Ya, misalnya TKP itu kalau CPNS ada 166 misalnya. Kalau Anda kurang 1 poin aja ya tetap tidak lolos ya, tidak memenuhi ambang batas. Ya, Anda harus lebih dari itu. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau TKP-nya rendah kan dianggap tidak cocok ya, tidak ideal. Maka Anda dianggap tidak lolos passing grade ya. Orang mengatakan tidak lolos passing grade ya. Begitu juga nanti kalau nanti Anda tes nilainya itu lainnya bagus ya. TKD itu misalnya itu wawasan kebangsaan bagus, TIU-nya bagus ya, tinggi-tinggi sekali ya kalau TIU itu karena mungkin pekerjaannya, kegiatannya sehari-hari, tapi ada yang TKP-nya itu ada yang tinggi sekali, ada setengah tinggi, ada yang di bawah ambang batas. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, satu saja tidak lolos, tidak masuk, itu nanti Anda tidak akan bisa mengikuti tahap berikutnya. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Misalnya ada soal wawasan kebangsaan, TIU dan TKP, hanya satu saja poin itu tidak memenuhi ambang batas, itu sulit. Anda masuk ke tahap berikutnya. Nah, misalnya TKP-nya itu standarnya ya ini misalnya 165. Nah, ternyata Anda itu skornya 164. Nah, itu pasti nggak bisa meskipun TWK-nya bagus, TIU-nya bagus. Nah, itu tidak
akan bisa lolos kalau TKP-nya itu hanya kurang 1 angka saja. Nah, misalnya kalau pas 165 nggak apa-apa, itu tetap lolos. Nah, tinggal nanti dilihat kalau banyak pesaingnya, nah, tinggal nomor urut kita di urutan keberapa. Nah, kalau kita urutannya tidak sesuai dengan kuota, misalnya kuotanya itu 200, ya. Anda urutan ke misalnya untuk tahap awal ini 201, ya itu tidak akan bisa masuk kuota. Atau nanti ada kuota, misalnya khusus tahap pertama ini untuk seleksi awal itu yang dipilih itu 3 kali alokasi kelas, ya alokasi ruangan. Misalnya alokasi yang di satu angkatan itu membutuhkan 200 orang, ya berarti 3 kali 200, artinya 600, ya. Jadi barang siapa Anda ini yang masuk 600 besar dari tes awal, ya tahap pertama itu ya tes ini TKD ini, berarti Anda urutan ke 600 ya lolos, ya. Tapi kalau Anda urutan ke 601 ya tidak lolos. Dari sekian ribu ya pendaftar. Itu yang disaring untuk tahap pertama itu 600 misalnya. Karena dari mana diambilnya, misalnya dari 3 kali 200 ya, kuotanya itu jatahnya itu hanya 200. Ya, kemudian ada ketentuan 3 kali 200 alokasi. Nah, atau 3 kali alokasi yang ditetapkan. Nah, alokasi yang ditetapkan itu 200. Maka 3 kali 200 ada 600. Nah, kalau Anda urutan 601 ya tidak masuk nanti ke tahap berikutnya. Tapi kalau urutan Anda itu 500, 600, nah itu masih bisa lolos ya ke tahap berikutnya. Maka ada tes SKB ya, tes bidang. Nah, ini standar ukuran. Jadi kita harus selesaikan itu ya. Apakah ini mudah atau sulit? Ya, tidak sulit sebenarnya. Kalau kita sudah tahu strateginya, ya caranya. Maka rekan-rekan sekalian yang ada di sini harapannya apa? Bisa lolos semua ya. Kalau itu sudah menjadi pilihan ya, teman-teman sekalian, ya rekan-rekan sekalian, itu harapannya apa? Anda bisa lolos semua ya. Lolos mengikuti tes ini ya. Jangan ragu-ragu ya. Kalau ada kesempatan, ambillah kesempatan itu ya. Kalau ada peluang, ambillah peluang itu supaya Anda bisa merasakan. Ya, bisa ikut merasakan tes itu seperti apa sampai bisa diterima menjadi mahasiswa atau pelajar di sekolah kedinasan. Nah, ini gambarannya seperti itu konteksnya. Nah, lalu seperti apa ya? Nah, ini kisi-kisi secara umum ya yang perlu kita ketahui ya. Jadi TKP itu kan dari keseluruhan soal itu kan ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, secara umum sampai hari ini ya soal TKP ya itu jumlahnya 45 butir ya. Kita tidak tahu nanti ada perkembangan tahun depan ini berubah, itu bisa tambah atau bisa berkurang. Nah, soal ini punya passing grade ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Passing grade kita itu 156. Nah, ini juga untuk hari ini ya, khusus hari ini, ketentuan hari ini. Kita nggak tahu ketentuan besok itu bisa turun ya. Seperti kasusnya TWK. TWK itu awal-awalnya 85 ya, kemudian turun lagi 75, nah, sampai hari ini turun lagi 65. Nah, itu sama mengalami dinamika ya. Soal-soal itu passing grade-nya itu mengalami dinamika. Yang bertahan itu TIU. Nah, saya nggak tahu ya kenapa TIU itu soal standarnya tinggi sekali. Nah, TKP juga mengalami beberapa kali perubahan passing grade ya, ambang batas maksudnya. Nah, ini sekarang ada tinggi lagi ya, 156 misalnya. Ya, besok kita nggak tahu ya. Kita tetap akan mengacu ya, teman-teman sekalian, acuannya pada ketentuan peraturan yang terbaru. Nah, kita masih menggunakan peraturan yang saat ini ya, kita standarnya. Besok nanti kalau Anda tesnya di tahun 2022, nah, kita lihat apakah ada ketentuan yang baru di sana, ya, aturan yang baru. Ya, kalau tidak ada ya kita akan gunakan ketentuan ini. Itu untuk diperhatikan ya, untuk dilihat kembali. Nanti masalah ambang batas itu sifatnya dinamis ya. Hari ini kebetulan ambang batasnya itu 156. Jadi rekan-rekan berarti harus lebih dari ini skornya. Jangan sampai kurang dari 156. Ya, supaya apa? Supaya rekan-rekan sekalian bisa lolos di tahap pertama ya, seleksi pertama.
Nah, kisi-kisi kedua, soal-soal TKP kecenderungan secara umum itu berkaitan dengan analisis situasi, ya, menganalisis situasi. Jadi kecepatan kita menjawab, ya, cara kita menjawab itu menjadi penting, ya. Karena yang dianalisis itu apa? Situasi, ya. Kita masuk dalam satu situasi tertentu, kemudian kita harus menyelesaikan, ya, masalah-masalah di dalam situasi itu. Nah, kadang-kadang itu seolah-olah masalah itu berkaitan dengan diri kita. Nah, maka kita harus pisahkan, ya. Ini masalah pribadi, masalah diri kita, atau masalah yang berkaitan dengan kita harus menjawab soal. Nah, kalau kita poinnya itu masalahnya kita harus menjawab soal, ya kita harus pisahkan antara masalah pribadi dengan masalah kita menjawab soal. Nah, itu penting sekali. Ya, jadi kita perlu menganalisis, mampu menganalisis, dan kecanggihan kita menganalisis situasi itu menjadi penting. Nah, caranya apa? Itu perlu dilatih. Ya, sebenarnya tidak sulit, tapi itu perlu dilatih. Ya, jadi kita harus melatih itu. Ya, itu yang penting, ya, yang penting yang perlu kita lakukan. Poin yang ketiga yang perlu kita lihat itu memperluas perspektif, ya, rekan-rekan sekalian. Jadi perspektif kita itu perluas. Artinya apa? Untuk bisa menjawab soal TKP ini jangan kita berpikir sempit, ya, kacamata kuda, ya, seperti kuda itu, ya. Rekan-rekan kalau melihat kuda berjalan itu kan melihat toh kuda itu dikasih kacamata, ya. Warnanya hitam, ya. Tidak ada kacamata warnanya putih, ya, kuning, hijau, merah. Nah, itu partai, ya. Kalau kacamatanya itu berwarna, tapi selalu hitam, ya. Tujuannya apa? Agar kuda itu fokus. Kalau itu kuda, ya, mengarahkan tetap pada fokus ke depan. Nah, kalau kita di sini jangan kacamata kuda, ya. Kalau kita gunakan kacamata kuda melihat satu perubahan, misalnya soal yang berbeda, berubah, itu kita akan bingung. Nah, ini harus memperluas perspektif, ya, tujuannya. Nah, kenapa kuda itu diberikan kacamata, ya, warna hitam dan diarahkan supaya kuda itu tidak berjalan kemana-mana, ya, mengikuti arahnya sang kusir, ya. Nah, kusir itu yang mengarahkan kuda itu akan berjalan ke depan. Ya, kalau belok tinggal ditarik ke kiri, biar belok sedikit, ditarik ke kanan, karena dia nggak tahu kanan kirinya. Tapi kalau kuda ini tidak pakai kacamata berbahaya sekali. Bahayanya apa? Tiba-tiba ada kendaraan bermotor di sampingnya, kaget kudanya. Wah, kudanya bisa teriak-teriak, ya. Kudanya bisa lari sendiri, ya. Atau dia terganggu, samping kirinya ada orang mengganggu, dia melihat kan kudanya ini melihat, wah, dia bisa menendang, ya, samping kirinya. Nah, itu berbahaya. Nah, itu tujuannya, ya, maksud dari kuda itu. Nah, kita fokus, ya, dalam konteks TKP ini yang kita arahkan apa? Perluas perspektif, ya. Jadi kita jangan kacamata kuda. Kita harus memperluas wawasan kita, ya, orientasi kita, ya. Supaya apa? Ketika kita diperhadapkan, ya, pada soal-soal apa TKP ini kita tidak kaget, ya, tujuannya. Ya, jadi kita tidak kaget, ya. Kalau kita tidak kaget, kita bisa mudah, ya, cara-cara menjawab soal itu gunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari, ya. Gunakan metode-metode berpikir yang kita miliki, ya, yang sudah kita bentuk. Jadi metode berpikir ini perlu kita bentuk, ya, satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita punya metode berpikir yang berbeda, ya. Metode berpikir itu menjadi penting, ya, menjadi satu wawasan, ya, menjadi satu alat tools kita untuk menjawab soal TKP. Tanpa ada metode yang baik, metode yang tepat, ya, itu kita jawabnya ngawur. Ya, ngawur itu sebenarnya bisa, hanya saja apakah kita nanti mencapai target atau tidak, ya. Orang pada umumnya itu kalau kita bicara terkait dengan soal SKD atau soal tes-tes kedinasan, secara umum itu pada dasarnya orang itu bisa. Hanya saja apakah nanti ketika dia mengerjakan soal itu bisanya itu sampai menempuh lolos passing grade atau tidak. Nah, itu pada dasarnya itu bisa, ya. Bahkan orang tidak belajar pun tetap bisa mengerjakan, hanya saja apakah memenuhi target atau tidak, ya. Bisa mencapai target atau tidak
bisa memenuhi passing grade atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang berikutnya. Maka kalau kita sudah punya tujuan, memantapkan tujuan kita itu, arah orientasi kita itu bisa lolos sekolah kedinasan itu menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita, menjadi harapan orang tua, ya, menjadi harapan pribadi kita, ya kita harus perjuangkan itu, ya. Kita harus capek itu, ya. Kita harus maksimalkan belajarnya, ya. Sama halnya kalau kita masuk ke sekolah-sekolah favorit, ya. Ya, kita harus siapkan itu sejak 3 tahun sebelumnya kan, nilai raport harus baik, harus tinggi. Nanti kalau ada tes itu tesnya baik. Nah, sama sekarang orang berjuang ikut tes masuk ke perguruan tinggi. Ya, sekarang perguruan tinggi bayarnya mahal. Buat apa kita berjuang kan gitu? Masuk perguruan tinggi tapi bayarnya mahal. Dulu berjuang orang masuk tes berebut ke perguruan tinggi karena bayarnya murah. Itu yang pertama yang ditarget. Banyak fasilitas, minimal fasilitas akses ya, fasilitas ruangan, kelas ruangan ya tidak semewah perguruan tinggi swasta. Tapi kalau kita bicara aspek kenapa orang itu ikut ujian masuk perguruan tinggi, karena mereka berjuang supaya mendapatkan fasilitas yang gratis. Nah, sekarang berubah, orang berbondong-bondong mau masuk perguruan tinggi negeri itu hanya gengsi, ya. Karena apa? Bayarnya mahal, lebih mahal daripada swasta. Nah, ini hanya mencari gengsi. Padahal kita berjuang. Untuk apa kita berjuang? Untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Tujuannya apa? Ya bisa sekolahnya itu murah. Hari ini masuk perguruan tinggi negeri sekolahnya mahal. Sudah berjuang, bisa lolos masuk, ternyata bayarnya mahal, ya, mematikan, ya, mencekik leher bayarnya. Nah, itu lebih baik sekarang orang bergeser masuk ke sekolah kedinasan. Nah, bayarnya sudah tidak lagi bayar gratis, ya. Maka berebut orang bergeser ke sekolah kedinasan. Nah, itu tren hari ini, ya. Jadi orang sekarang tidak mau lagi, ya. Buat apa berjuang, ya, kuliah, masuk ujian, masuk perguruan tinggi, harus belajar mati-matian misalnya, hidup-hidupan. Tapi ternyata setelah masuk bayarnya mahal, bayar ini, bayar itu. Ya, UKT, uang kuliah langsung tewas, ya, bukan uang kuliah tunggal. Tapi uang kuliah langsung tewas, ya, membuat orang itu membuat tewas, kaget, ya. Misalnya masuk kedokteran harus 500 juta, ya. Masuk teknik harus 300 juta. Nah, bagaimana itu? Nah, ini contoh ya, fakta realitas yang kita hadapi hari ini. Maka teman-teman kalau memang sudah fokus diperjuangkan itu ya. Jangan sampai itu lepas ya. Itu harus menjadi prioritas utama, prioritas pertama. Baru nanti prioritas yang kedua, ketiga. Lebih baik kita membayar biaya bimbel ya. Satu paket ya, meskipun tidak terlalu mahal, satu paket ibaratnya, tapi kita punya cita-cita, angan-angan dengan ikut bimbel itu bisa lolos. Misalnya ya, daripada kita berjuang masuk UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri yang katanya negeri, tapi ternyata bayarnya swasta, lebih mahal daripada swasta. Jadi ilusi ya, misalnya itu hanya sekedar ilusi. Ya, itu perlu dipertimbangkan ya. Tinggal pilihan teman-teman sekalian ya. Sekarang itu harus mantap ya. Jangan bimbang lagi ya. Jangan bimbang. Kita harus pastikan kita mantap untuk memilih ya pilihan-pilihan itu. Itu menjadi penting. Nah, ruang lingkup tes kita ya, kita kembali kepada tema kita, tes kisi-kisi ya. Kita membahas tes kompetensi atau tes karakteristik pribadi, kisi-kisinya harus kita ketahui. Nah, ruang lingkup yang dipelajari ini kisi-kisi dari Menpan itu bicara tentang pelayanan publik ya. Arah dan orientasi pelayanan publik. Apakah kita itu punya pelayanan publik, orientasi kita itu melayani atau tidak? Kita itu punya jiwa melayani atau tidak? Kalau tidak ya nggak usah ikut tes, atau mungkin kalau tidak itu ya kita harus berjuang menunjukkan sikap karakter kita itu orientasi melayani publik. Karena itu akan menguji kita. Itu akan diuji dengan berbagai macam soal. Ya, kalau kita bisa menghadapi soal ini, kita tunjukkan bahwa kita itu punya orientasi melayani, ya itu kita bisa pilih. Ya, layanan-layanan publik itu kita menjadi prioritas. Itu ruang lingkup yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu
berkaitan dengan sosial budaya. Ya, relasinya apa? Ya, interaksi sosial kita, ya, bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain, itu sosial budaya. Jadi orientasi sosial budaya itu menjadi penting. Ya, orientasi sosial budaya itu menjadi bagian penting, ya. Konteks apa sosial budaya yang dimaksud itu adalah bagaimana kita respect terhadap kebudayaan, menghargai ya terhadap budaya yang berbeda, ya bagaimana kita menghargai satu perbedaan ya yang berkebudayaan, ya bagaimana kita beradab, itu penting sosial budaya. Misalnya seperti kemarin ya, beberapa minggu yang lalu ada kasus ya viral, ada penumpang sesama penumpang ribut ya, ada penumpang tua, penumpang muda, ini ribut ya dari di dalam pesawat sampai di bawah ya, sampai masuk ke bandara itu mereka masih beribut ya, antara penumpang tua dengan penumpang muda. Yang satu mengatakan anaknya pejabat, nah beribut ya, saling menghina satu dengan yang lainnya sampai ke proses pengadilan atau proses kepolisian ya, saling mengadu satu dengan yang lainnya. Nah, ini sosial budaya. Kalau kita itu menjadi orang yang bisa menghargai sosial budaya, kondisi-kondisi sosial budaya, itu tidak akan terjadi. Meskipun itu anaknya pejabat, anaknya bukan pejabat, anaknya masyarakat biasa, itu tidak akan terjadi. Nah, itu kita sudah terlatih. Nah, dimensi sosial budaya itu menjadi ekspresi, ya, aktualisasi kita. Nah, kita harus menguasai ini, ya, karena kita harus sadar bahwa kita itu dilahirkan dari satu nilai-nilai yang berbeda. Kita dilahirkan dari satu kondisi sosial budaya yang berbeda. Itu harus menjadi fakta kita, harus menjadi kesadaran kita. Tidak boleh maka kita memaksakan. Ya, misalnya keluarga Batak harus memaksakan keluarga Jawa. Ya, keluarga Kalimantan, Dayak harus memaksakan keluarga Jawa. Nah, misalnya kita kebetulan dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, ya dari Ambon, dari Irian, ya Irian Jaya, dari NTT, dari Bali, itu kan beragam. Kita harus sadari itu bahwa kita dibentuk, dilahirkan satu keluarga yang beragam, ya kebudayaan yang beragam. Nah, sosial budaya itu harus menjadi dasar kita. Ya, dasar kita apa? Membuat pertimbangan-pertimbangan, ya bersikap. Jangan sampai kasus seperti beberapa minggu yang lalu ya, penumpang tua dengan penumpang muda itu berkelahi ya, hanya masalah sepele ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Konteks sosial budaya tidak dipahami, ya itu sangat memalukan. Nah, ruang lingkup kita itu sebenarnya nanti kalau ada kasus-kasus di DKP itu berkaitan dengan itu sosial budaya. Aspek penghargaan kita kepada orang lain, penghargaan dalam konteks kebudayaan, ya itu yang akan diuji, dinilai. Nah, yang ketiga itu baik berkaitan dengan apa? TI ya, teknologi informasi. Tanggap terhadap teknologi informasi. Apakah kita tanggap terhadap teknologi informasi? Apakah kita fokus atau memiliki skill ya, keterampilan berkaitan dengan teknologi informasi? Nah, ini juga akan ditanyakan ya. Misalnya ada satu situasi atau kasus tertentu yang berkaitan dengan kemampuan kita itu menggunakan teknologi informasi. Apakah kita mampu ya menggunakan teknologi informasi itu dengan baik ya? Apakah kita memiliki kecakapan-kecakapan yang baik dalam penggunaan teknologi informasi? Nah, itu menjadi catatan penting kita, menjadi poin penting kita tanggap terhadap teknologi informasi. Misalnya cara menggunakan teknologi ya, seperti kalau ini fokusnya kepada STAN, ya ini bicara tentang keuangan, penganggaran, membuat anggaran, cara membuat anggaran itu pakai apa aplikasinya. Ada berbagai macam aplikasi. Ya, kita paham nggak aplikasi itu? Teman-teman harus memahami itu, cara-cara membuat anggaran aplikasi ya supaya tidak salah ya, tidak hanya sekedar Excel. Mungkin ada aplikasi yang lain untuk mengatur ya, untuk mendata ya. Anggaran-anggaran, mengkategorikan data, anggaran, keuangan, dan sebagainya itu seperti apa. Nah, itu tolong pelajari sejak awal. Supaya apa? Kita tanggap terhadap aplikasi-aplikasi keuangan, misalnya aplikasi-aplikasi administratif keuangan, atau aplikasi-aplikasi yang lain itu kita sudah mengikuti dinamika perkembangan zaman.
Bahkan kalau bisa tahu cara kerjanya. Nah, ini teman-teman perlu mengembangkan itu, mengupdate itu ya, perkembangan tentang TI ya, teknologi informasi. Nah, yang keempat, profesionalisme. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan kita sebagai pelajar yang masuk sekolah kedinasan, yang diminta profesionalisme apa? Ya, kita harus bekerja itu atau sekolah itu harus tepat waktu. Belajar harus tertib, ya itu bicara profesionalisme secara konteks akademik ya. Tapi kalau kita berkaitan dengan profesionalisme dalam dunia kerja ya disiplin ya. Pekerjaan tidak boleh ditunda-tunda. Ya, kita punya pekerjaan apa harus diselesaikan secepat mungkin, semaksimal mungkin dan itu rapi pekerjaannya. Nah, ini kita lihat ya tren generasi hari ini menulis saja tidak rapi dalam hal apa? Rata kiri, rata kanan. Padahal kita sudah difasilitasi oleh teknologi yang namanya komputer. Nah, ini menunjukkan tidak profesional. Misalnya ngetik aja hurufnya berbeda-beda misalnya. Nah, ini tidak profesional. Harusnya akan ikuti panduan kalau kita ngetik. Nah, misalnya kalau besok ya rekan-rekan ada tesnya itu tertulis, misalnya di depan komputer atau di depan teknologi, Anda harus pastikan rata kiri, rata kanan. Paragrafnya, pembagian paragrafnya. Kedua, itu apa? Fontnya, ukurannya. Jangan sampai ada yang fontnya 14, ada yang 12, ada yang 10. Nah, ini tidak profesional. Apalagi tugas-tugas ya. Saya nggak tahu trennya di SMA. Ya, teman-teman di SMA cek ya kalau mengerjakan tugas, kita kan sekolahnya daring. Ya, kuliahnya daring. Nah, rata-rata mengerjakan tugas ditulis lewat teknologi, komputer, laptop dan sebagainya. Nah, kalau kita mengerjakan apakah tertib enggak? Ya, di review sendiri, ditinjau. Ya, apakah kita profesional mengirimkan tugasnya? Ya, tiba-tiba mengirimkan tugas tanpa ada namanya. Nah, itu kan sering terjadi. Ada yang mengirim tugas itu tidak ada judulnya. Nah, ini masalah lagi. Ya, bahkan ada yang mengirim tugas kopas. Nah, copy paste itu tidak profesional. Itu dalam dunia kita belajar itu sering ditemukan. Ya, jangan sampai terjadi ya. Besok kalau misalnya ada tes ya, misalnya Anda sudah lanjut setelah tes TKD, ada tes kompetensi bidang, jangan sampai itu terjadi ya. Kalau Anda ketik harus rapi, fontnya itu harus sama, jangan berbeda. Ya dibuat rapi, kan ada pilihan-pilihan font itu, hurufnya, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, itu penting sekali ya diperhatikan. Jangan sampai mengirim tugas tanpa ada namanya. Nah, kita nggak tahu misalnya, oh ini siapa yang nulis, nggak ada namanya, ya nomor siswanya nggak ada. Nah ini sering muncul karena tidak biasa, tidak terlatih, kita nggak tahu atau tidak peduli atau dikatakan orang tidak profesional, itu yang muncul. Nah, yang berikutnya, ruang lingkup berikutnya jejaring kerja atau jejaring ya. Penguasaan jejaring artinya apa? Pertemanan, kerabat, kerjasama. Apakah kita mampu bisa bekerja sama? Nanti detailnya ada di berikutnya. Jadi mengukur ya, mengukur bagaimana kita itu bisa bekerja sama dengan baik ya. Bisa berjejaring dengan baik. Ya, itu penting sekali. Nah, poin yang berikutnya ini aspek-aspek yang ada di dalam TKP. Jadi aspek-aspek yang di dalam TKP itu turunannya itu banyak sekali ya. Dari 5 ruang lingkup itu kita bisa turunkan. Dasar dari ini adalah apa? Kita bicara tentang karakteristik pribadi semuanya ya. Ini untuk menilai atau mengukur karakteristik kita pribadi ya, aspek-aspek di dalam TKP. Nah, inilah yang akan menjadi pedoman ya, teman-teman sekalian dalam menjawab soal. Jadi nanti akan kita praktekkan setelah kita memahami konsep ini. Jadi aspek-aspek di dalam TKP ini akan menjadi pedoman ya, akan menjadi dasar kita menjawab soal-soal TKP yang beragam itu. Standarnya ada di mana? Ada di sini ya. Ini standar kita. Nah, pertama misalnya integritas ya. Apa maksud integritas itu ya? Nah, ini kan istilah ini memang tidak populer ya untuk tingkatan-tingkatan tertentu ya. Istilah integritas itu tidak
menjadi satu perhatian penting. Kita pernah mendengar kata ini, ya. Kita pernah mendengar istilah ini, ya. Tapi apa maksud dari integritas itu, ya? Apa makna dari integritas, ya? Nah, itu kita harus fokuskan, ya. Berbicara tentang integritas itu berkaitan dengan apa? Kerja, ya. Nilai-nilai, ya. Nilai-nilai itu apa? Kejujuran, ya, kebenaran. Nah, itu kalau kita di dalam konteks belajar. Jujur itu apa? Jujur dalam mengerjakan pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu jujur kita kerjakan sendiri atau orang lain? Itu integritas. Ya, tugas-tugas sekolah misalnya, apakah kita kerjakan sendiri atau mengambil tugas dari yang lainnya? Itu integritas. Nah, itu contohnya berkaitan dengan nilai-nilai. Nah, kalau kita kaitkan dengan nanti soal-soal, ya mana nilai-nilai itu yang berkaitan dengan integritas, tinggal kita pastikan, ya, kita cocokkan itu dengan aspek di dalam TKP ini. Nah, yang kedua, semangat berprestasi. Apa maknanya? Nah, ini orientasi kita itu apakah kita itu punya orang atau karakter kita itu punya semangat berprestasi, ya, ingin maju, ingin berkembang, atau memang nggak punya harapan lagi, ya, tidak punya visi lagi, ya. Ya, mengerjakan sesuatu itu asal dikerjakan, misalnya. Kemudian tidak ada semangat lagi untuk berkembang. Ya, kalau sudah misalnya diterima atau dipilih, ya udah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, ya, mengikuti tindakan-tindakan yang seperti itu, ya, itu semangat berprestasi. Ya, itu kita bicara semangat berprestasi itu kemampuan kita. Apakah kita itu terdorong untuk berprestasi, berkarya, untuk melakukan sesuatu yang lebih. Nah, itu akan dinilai di dalam konteks soal. Soalnya akan dibuat kasus-kasus, ya, situasi, supaya nanti jawaban Anda itu menunjukkan orang yang punya semangat berprestasi atau tidak. Nah, poin yang ketiga itu kreativitas, ya. Artinya kita bicara tentang kreativitas itu bicara berkaitan dengan cara berpikir kita, ya, menjawab persoalan itu apakah kita bisa mencari solusi yang kreatif, ya, bisa memiliki daya kreatif, ya. Nah, itu penting sekali. Ya, misalnya kita diberhadapkan pada satu kasus soal-soal, apakah kita itu bisa mencari solusi yang kreatif, ya, bisa membuat satu kreativitas tertentu, ya, tujuannya apa? Untuk bisa mengatasi masalah, ya, menjawab persoalan-persoalan. Nah, poin yang keempat, orientasi melayani. Nah, maknanya apa? Orientasi kita sebenarnya itu nilai. Jadi kita nanti bisa diberhadapkan pada satu soal, apakah kita itu nilai yang tertinggi itu orientasi kita itu melayani atau dilayani. Nah, itu penting sekali. Ekspresi itu akan terlihat dari jawaban-jawaban yang Anda pilih, ya. Ketika Anda nanti menemukan satu soal yang berkaitan dengan orientasi melayani. Nah, itu melayani itu sifatnya umum. Yang spesifik lagi orientasi pada orang lain, ya. Apakah kita itu memiliki satu kekhasan, ya, orientasi kita itu kepada orang lain itu dengan baik, ya, perhatian, ya, kepedulian, ya, itu orientasi kepada orang lain, atau sama sekali tidak peduli, apatis, ya, tidak mau tahu apa yang terjadi itu, tidak peduli, ya, apa yang terjadi itu tidak mau tahu. Nah, ini orientasi pada orang lain tidak ada, kita tidak atau belum berorientasi pada orang lain. Nah, poin yang berikutnya kemampuan beradaptasi, ya. Apakah kita itu mampu beradaptasi, ya, dengan orang lain, ya. Kemampuan beradaptasi itu menjadi penting. Adaptasi terhadap lingkungan, maksudnya adaptasi terhadap kehidupan kita, adaptasi terhadap situasi kondisi di sekolah. Nah, ini kemampuan beradaptasi. Misalnya contohnya gini, Anda itu masuk kepada sekolah yang baru, ya, sekolah kedinasan. Nah, kemudian diberi pertanyaan bahwa di sekolah yang baru ini saya itu butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Nah, misalnya jawabnya apa? Bisa setuju, B tidak setuju, C sangat setuju, D kurang setuju, E sangat tidak setuju. Nah, ini kan menunjukkan ekspresi kita, karakteristik pribadi kita. Apakah kita itu menjadi orang yang bisa beradaptasi atau tidak? Nah, kita harus jawab yang mana, ya? Kita harus jawab, kita harus tunjukkan orang yang punya kemampuan beradaptasi yang tinggi, ya, mudah beradaptasi. Ya, kalau ada pertanyaan itu, ya jangan kita jawab setuju, ya. Kalau kita dianggap
akan terlalu lama beradaptasi. Kita harus jawab sebaliknya, ya, tidak setuju. Kenapa? Karena kita adalah orang yang mampu bisa beradaptasi dengan baik, dengan cepat. Nah, ini contoh kemampuan beradaptasi. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan mengendalikan diri. Apakah kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri? Ya, kemampuan kita untuk bisa bekerja, bisa mandiri, bisa mengendalikan diri itu menjadi penting. Ya, itu menjadi upaya-upaya kita yang harus kita lakukan. Nah, itu proses. Ya, ini proses yang kita lalui, proses yang kita lakukan. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri itu mengendalikan diri satu situasi atau kondisi yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang kita lalui, itu apakah kita itu bisa mengendalikan diri, misalnya emosi, ya, kita diperhadapkan pada satu konflik, ya, kemarin aja di Ambon, ya, masalah kendaraannya itu ditilang oleh polisi, kemudian tidak terima, ditilang, ya, karena nggak bawa kelengkapan administrasi, laporkan ke saudaranya adalah militer, malah berkelahi, ya, polisi dan tentara berkelahi. Nah, ini kan pengendalian diri, kita tidak mampu mengendalikan diri. Kalau sebenarnya masalahnya sepele, ya, ada persoalan ditunjukkan, diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kan ini masalah ego. Nah, ego ini akan berpotensi pada konflik, ya, konflik yang lebih keras, ya. Nah, konflik yang lebih keras itu apa, ya, bisa perkelahian, bisa tawar pelajar dan sebagainya. Nah, itu juga diukur. Misalnya Anda nanti diperhadapkan pada soal-soal yang berkaitan dengan pengendalian diri. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita atau tidak? Nah, ini akan berpengaruh. Nah, poin yang berikutnya itu komunikatif. Artinya kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, menyampaikan komunikasi, menggunakan istilah-istilah yang baik. Artinya soal-soal ini kan tidak bertanya secara lisan. Apakah Anda bisa akan diperhadapkan pada satu masalah situasi. Nah, di dalam masalah situasi itu apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak? Itu komunikatif. Nah, aspek yang lain kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, itu menjadi aspek penting, ya. Apakah kita itu bisa belajar? Kalau itu konteksnya belajar, ya, belajar secara mandiri dan tuntas. Nah, setiap pekerjaan-pekerjaan, ya, PR-PR yang kita dapatkan itu apakah bisa kita lakukan dengan baik atau kita harus tergantung pada orang lain, minta orang lain untuk mengerjakan, ya, minta orang lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu dianggap kita itu belum punya kemampuan untuk bekerja atau belajar secara mandiri. Yang berikutnya kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Artinya tadi, ya, Anda ini sudah masuk ke sekolah tes kedinasan, misalnya diberikan kasus, ya, Anda sudah diterima di sekolah kedinasan. Kemudian apakah Anda punya kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, ya, misalnya Anda dikirim untuk ikut kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, itu apakah mau atau tidak mau, ya, punya kemampuan untuk belajar lebih atau tidak. Nah, karena kita bisa melihat kecenderungan sekolah kedinasan itu sulit keluar. Nah, ini kan ada tantangan, ya, sulit keluar tempat, ya, keluar kamar, keluar dalam artian keluar area, ya, karena semuanya diasramakan, ya. Kalau keluar itu hanya jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu. Ini tidak sama dengan kampus-kampus umum. Maka kalau kita bicara kiprah, karir, peran, ya, mahasiswa pelajar sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi, ya, yang paling banyak berkarir, berkiprah, ya, perguruan tinggi umum. Karena mereka bisa berekspresi, beraktualisasi, yaitu tantangannya. Tapi kalau sekolah kedinasan, ya, fokus, ya, belajar, makan, belajar, makan, belajar, makan, belajar, makan sampai lulus, ya. Itu istirahat, olahraga, ya, kegiatan-kegiatan kampus, ya, tidak ada yang lain, ya. Lomba-lomba kan jarang sekali, ya, kita lihat lomba pemenang juara lomba dari sekolah kedinasan ini, ya, jarang sekali, selalu perguruan tinggi ini, perguruan tinggi itu, karena keterlibatannya memang belum aktif, ya, belum banyak. Misalnya ada lomba kayak tulis ilmiah, ya, yang dari sekolah kedinasan selalu nggak ada, nggak muncul maksudnya. Kenapa? Ya, karena disibukkan rutinitas.
Nah, ini maksud dari kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan itu artinya apa? Kita punya semangat. Standarnya itu. Jadi kalau ada soal-soal yang mengarahkan kepada kemampuan, kemauan belajar berkelanjutan, kita harus jawab itu. Ya, kita harus mampu menjawab itu. Berikutnya kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Artinya apa? Diharapkan kita itu bisa bekerja sama dengan kelompok yang lain. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu kita bisa bekerja sama. Nah, kemampuan kita bekerja sama dengan sesama anggota kelompok itu juga menjadi penting. Nah, berikutnya kemampuan memimpin. Ya, jadi bagaimana kita punya kemampuan memimpin, ya, memimpin diri kita, memimpin masyarakat, bahkan memimpin anggota kelompoknya atau anggota yang lain. Nah, ini kemampuan memimpin. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan apa? Profesional tadi ya. Kemampuan kita profesional itu sejauh mana? Ya, kita tunjukkan. Nah, ini penting sekali ya. Kita punya profesional kita dalam belajar, dalam bekerja. Nah, poin yang berikutnya aspek loyalitas terhadap institusi ya. Bagaimana kita loyal terhadap institusi kita, sekolah kita. Nah, tujuannya apa? Ya supaya kita punya chemistry yang sama ya. Punya suasana hidup bahwa kita itu bagian dari institusi. Kita mewakili institusi. Itu loyalitas terhadap lembaga. Nah, berikutnya dedikasi. Jadi dedikasi itu menjadi penting ya. Kita harus memperkuat dedikasi kita. Ya, kita harus mengarahkan ya bagaimana dedikasi kita belajar ya untuk apa kita belajar itu dedikasi. Nah, sampai kepada pengabdian ya. Mengabdi kepada apa? Ya negara bangsa nanti. Nah, kemudian mengabdi kepada apa? Ya institusi kita. Ya, di mana kita bekerja itu kita mengabdi kepada institusi kita. Kemudian juga poin yang berikutnya ketahanan diri kita. Ya, bagaimana kesiapan kita, ya, ketahanan diri kita dalam menghadapi satu masalah, menghadapi satu situasi, kondisi. Inilah aspek-aspek di dalam TKP. Ya, aspek ini kadang-kadang tidak muncul secara eksplisit ya di dalam soal. Nah, kita harus menjawab itu dengan baik ya. Bagaimana memastikan itu kita jawab dengan baik ya soal-soal yang ada di dalam TKP. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, tips atau triks untuk menjawab ya untuk soal tes TKP itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, pilihlah jawaban terbaik untuk mendapatkan skor yang maksimal. Nah, jawaban yang terbaik itu ada di mana? Ada di dalam pedoman itu, kisi-kisi. Itu jawaban terbaik ya. Untuk bisa mendapatkan skor yang maksimal, ya memang kita harus mencari skor maksimal itu yang mana. Nah, untuk bisa tahu skor maksimal yang mana, kita harus punya pedoman cara menjawab. Nah, pedoman cara menjawab itu ada di dalam kisi-kisi tadi. Ya. Ada di dalam ya aspek-aspek TKP tadi. Nah, itu rujukannya. Yang kedua itu apa? Fokus pada inti soal. Jadi pertanyaan soalnya itu kita harus fokus. Jadi itu menjadi penting ya. Kita harus fokus pada soal pertanyaan, soal yang ditanyakan. Itu apa? Ya. Yang ketiga jangan sampai membaca soal itu secara berulang-ulang. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Kita itu berkaitan dengan waktu. Ya. Kenapa tidak boleh membaca soal itu berulang-ulang? Karena waktunya bisa habis, ya. Waktunya bisa selesai, atau kita tidak bisa lagi, ya, mendapatkan akses waktu itu dengan baik. Ya, kita kehilangan nanti, ya. Kehilangan apa? Akses berkaitan dengan waktu. Ya, kalau kita kehilangan akses berkaitan waktu, soal-soal yang lain sulit kita jawab. Kita akan sulit menjawab soal-soal yang lainnya. Kenapa? Waktunya habis. Nah, itu penting sekali. Nah, tips yang keempat, pilihlah jawaban mana yang paling cocok, ya, tepat, ya, dengan membandingkan pilihan-pilihan yang ada. Itu penting sekali ya. Kita bandingkan pilihan-pilihan yang ada ini. Nah, strategi khusus kita ya dalam menjawab soal-soal TKP itu apa yang harus kita lakukan? Ini strategi khusus kita ya. Yang pertama eliminasi. Eliminasi itu maksudnya apa?
singkirkan, ya jauhkan. Jawaban yang paling buruk, artinya jawaban yang paling buruk itu jawaban yang tidak standar. Ya, dengan soal-soal kisi-kisi aspek-aspek TKP. Nah, jawaban yang tidak standar dikatakan buruk itu dieliminasi. Dieliminasi itu pengertiannya disingkirkan, dijauhkan. Ya, dihindari, jangan dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih jawaban yang mengandung mengarah sesuai dengan aspek-aspek TKP tadi yang diharapkan. Jadi kita harus memilih jawaban yang mengandung mengarah sesuai dengan aspek-aspek TKP. Ya. Misalnya integritas, cek jawabannya itu yang mengarah kepada orang yang berintegritas. Nah, orang yang berintegritas atau jawaban yang berkaitan integritas itu yang mana? Itu dilihat mana yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat. Nah, itu jadi jawaban, jadi pilihan. Nah, itu penting sekali. Jadi kita harus memilih jawaban yang mengandung mengarah aspek-aspek TKP yang diharapkan. Yang ketiga, pilih jawaban yang realistik, ya, yang sesuai dengan harapan soal. Jadi kita harus memilih jawaban yang realistik. Ya, realistik itu yang nyata yang dihadapi, yang masuk akal maksudnya, sesuai dengan harapan soal. Jadi kenapa kita katakan sesuai dengan harapan soal? Supaya jawaban kita itu terarah, bukan sesuai dengan diri kita, kepentingan kita. Maka kita harus memilih jawaban yang realistik dan sesuai dengan harapan soal. Nah, itu penting sekali. Nah, ini contoh ya, kita mulai dari praktek. Ya. Kita sudah dapat kisi-kisi tadi. Nah, cara mempraktekkan seperti apa? Ya, menggunakan rumus tadi, konsep tadi. Nah, ini ada soal. Nah, cara membaca soal itu juga harus punya strategi ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini ibaratnya ada soal. Bagaimana cara membaca soal? Kita harus membaca soal itu satu kesatuan yang utuh, ya, keseluruhan. Nah, seperti ini. Jadi ketika membaca soal itu jangan baris per baris, ya, jangan kata per kata. Misalnya gini, ini ada soal, kita bacanya kata per kata. Ketika membuat suatu peraturan atau tugas di suatu kantor atau lingkungan, tugas yang dilakukan pemimpin adalah, wah ini satu kata per kata. Meskipun itu kita membacanya di dalam hati, ya, itu kan membacanya satu kata per kata. Artinya apa? Tidak efisien. Ya. Kenapa tidak efisien? Ya itu menghabiskan waktu. Nah, ketika kita menghadapi soal semacam ini, kita harus membaca secara keseluruhan. Nah, tekniknya apa? Ibaratkan pasang mata kita, fokuskan kepada keseluruhan soal ini. Apa sih maksud soal ini? Nah, ini baru kita cari kata kunci inti di dalam soal. Oh, ternyata maksud dari soal ini bicara tentang peraturan dan tugas. Ya. Kemudian ditujukan kepada seorang pemimpin. Nah, kita sudah punya 3 kata kunci. Nah, mana yang menunjukkan seorang pemimpin yang baik, yang ideal, yang bisa membangun atmosfer pekerjaan itu dengan baik, mana? Ya, yang benar-benar memimpin itu mengayomi, memimpin itu menghargai orang lain. Kalau dalam bahasa itu nguwongke orang. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu menghargai orang lain, ya itu yang mana? Nah, ini kan bicara aspek masuk, aspek orientasi pada orang lain masuk, ya. Kemudian aspek melayani itu peran pemimpin yang diperlukan dalam konteks di pemerintahan, ya. Kalau di perusahaan ya bebas, orang mau jadi Kim Jong Un ya boleh. Ya pemimpin korup ya, atau mau jadi pemimpin Cina Xi Jinping yang otoriter juga boleh. Itu kan yang swasta. Tapi kalau kita bicara yang negeri ya atau institusi negara, itu kan harus sesuai dengan kisi-kisi. Seorang pemimpin itu apa? Mengayomi, melindungi, menghargai satu dengan yang lain, ya. Nah, kemudian juga kita akan fokus kepada konteks bagaimana kita itu menjadi seorang pemimpin yang bisa bekerja sama, ya, memperhatikan orang lain atau orientasi pada orang lain, orientasi melayani, itu menjadi kisi-kisi kita. Dari mana kok itu bisa kita temukan? Ya dari kembali kisi-kisi umum tadi. Ya, kan kita sudah tahu, itu diingat-ingat
ya rekan-rekan sekalian, kisi-kisi itu diingat-ingat ya. Dari jawaban ini mana yang sesuai dengan kisi-kisi? Nah, tinggal kita pilih. Ya, cara memilihnya gimana? Nah, kembali kepada rumus ya strategi kita. Kita satu sudah punya cara membaca soal. Jadi cara membaca soal itu tipsnya jangan dibaca kata per kata atau per baris. Itu pertama. Kedua, itu cari kata kunci di dalam soal yang mengarahkan jawaban. Nah, tadi sudah kita pelajari kata kuncinya. Ada 3 kata kunci yang muncul di dalam soal itu: peraturan, tugas, dan pemimpin. Nah, setelah itu carilah jawaban sesuai dengan kisi-kisi tadi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kembali melihat jawaban itu satu kesatuan. Ya. Arahkan penglihatan kita, mata kita kepada satu kesatuan pilihan jawaban ini. Kemudian pilihlah jawaban yang mengarah pada kisi-kisi TKP yang paling maksimal. Nah, dari semua ini mana kata kunci yang mengarah kepada pilihan-pilihan jawaban yang maksimal. Nah, memimpin memutuskan nggak sesuai, tidak perlu ada aturan nggak sesuai, perlu ada aturan, tapi cukup untuk semua orang tahu nggak perlu, cukup mendelegasikan nggak perlu. Nah, ini kan sudah kita mengeliminasi 4 pilihan jawaban. Nah, yang kita pilih apa? Yang A. Nah, kenapa A? Kembali kepada prinsip-prinsip mana yang memenuhi pedoman-pedoman aspek TKP tadi dari semua jawaban ini. Ya, tentu jawaban yang ada yang A dari semua jawabannya belum sesuai. Maka poin yang tertinggi ada di A. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian, cara kita menjawab soal itu ya, tidak terlalu sulit ya. Nah, berikutnya kita cek lagi ya. Bagaimana kita bisa mengerjakan soal-soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 2. Nih ya, dalam mengambil keputusan saya biasanya apa? Nah, ini kalau ditanya fokusnya itu pada diri kita ya. Jadi kalau ditanya saya itu biasanya apa? Ya, melakukan apa? Ya, bagaimana kita melakukan? Nah, itu kalau ditanya itu jangan pertanyaannya itu tentang diri kita. Biasanya itu harus mengikuti petunjuk. Biasa kita sebagai orang yang akan dipilih oleh negara itu harus sesuai dengan kisi-kisi negara. Berarti ini mengharapkan kita itu sesuai dengan standar ya, bukan sesuai dengan kepentingan kita, diri kita pribadi, tapi sesuai dengan standar. Maka kita harus menjadi orang yang bisa bekerja sama, itu satu. Orang yang memiliki kemampuan apa? Bisa mengarahkan, kemampuan untuk bisa mendidik, ya, kemampuan untuk bisa memimpin. Nah, itu kan keputusan kita itu biasanya ketika mengambil keputusan harus mengarah ke sana. Nah, yang berikutnya apa? Orientasi hasil atau orientasi kepada orang lain. Artinya memperhatikan orang lain juga. Orang lain itu punya ide, gagasan. Ya, kita harus terima itu. Ya, gagasan idenya itu. Maka dari semua pilihan ini mana yang memenuhi kriteria atau memenuhi standar. Nah, kita bisa tentukan ya. Kita harus membaca secara keseluruhan ya. Nah, di sini kita bisa menemukan mana yang sesuai dengan standar undang-undang ya, standar normatif ya, ketika kita menghadapi yang namanya soal-soal TKP berkaitan dengan diri kita ya. Kita diperhadapkan pada situasi atau kondisi mengambil keputusan. Kita itu biasanya seperti apa? Nah, itu jangan ukurannya diri kita. Jangan ukurannya itu kebiasaan kita. Nah, kita tetap ukurannya itu standar aspek-aspek umum TKP. Ya. Lalu yang kita lakukan apa? Jawabannya dari semua ini kita bisa mencari atau menemukan jawaban. Ya, jawabannya kita harus memutuskan bersama-sama. Memaksakan kehendak tidak, membiarkan tidak, mengikuti tidak, cukup mengutarakan ide ya tidak. Nah, kalau kita mengikuti standar kita, biasanya kita itu apa? Pasti ada yang D, misalnya ada yang E gitu loh, ada yang C, atau yang B, yang otoriter dan sebagainya. Nah, tapi kita kembalikan, biasanya kita harus membangun kolaborasi, ya, membangun kerjasama, ya, kerjasama satu dengan yang lain penting. Maka kita harus putuskan secara bersama-sama. Itu poin penting ya.
kalau kita itu tidak memutuskan secara bersama-sama ya, kita tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Nah, contoh yang ketiga misalnya, bagaimana kita bersikap terhadap rekan kerja kita yang lebih tua, ya rekan kerja kita itu yang lebih senior misalnya. Nah, ini kan ada soal semacam ini ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kembali kepada rumus kita, teknik dasar kita adalah lihat jawaban itu secara keseluruhan, jangan satu-satu. Ya, itu penting sekali. Karena akan boros waktu. Jadi pilihan-pilihan jawaban ini harus kita fokuskan pada satu keseluruhan. Nah, sikap kita apa? Kita tidak boleh merasa kaku. Nah, kenapa tidak boleh merasa kaku? Nah, kita di dunia institusi pemerintah harus bersifat fleksibel, ya, tidak boleh kaku, ya, kemudian terarah. Yang saya sering bercanda bahkan kelewatan, nah itu yang tidak boleh, itu melanggar kode etik dalam dunia pegawai negara, itu melanggar kode etik ya. Jangan sering bercanda bahkan kelewatan. Yang D sudah sangat akrab seperti teman sendiri ya. Terus apa? Kalau sudah akrab. Nah, ini juga jangan tunjukkan ya. Karena kita harus kerja profesional, berarti kita arahkan ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melakukan? Kemudian yang E itu biasa-biasa saja. Nah, ini orang yang tidak punya pendirian ya. Kalau pertanyaannya biasa-biasa saja. Pasti ada pendirian tertentu yang mengarahkan kita itu untuk melakukan sesuatu. Nah, pendirian-pendirian itu harus kita fokuskan ya. Tentang apa? Tentang kehidupan yang mana? Tentang situasi yang seperti apa? Nah, itu penting sekali. Nah, maka di sini jawaban yang memungkinkan itu ya kita boleh ya bersenda gurau ya, kemudian bercanda dengan batasan-batasan yang wajar ya, tidak boleh berlebihan. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Kalau kita itu menghadapi ya satu senioritas ya, orang yang lebih senior, sikap kita apa? Ya, sikap kita harus menunjukkan ya boleh bercanda tapi sewajarnya. Ya, seumumnya ya, jangan memaksakan diri ya. Kita bekerja, ya kita bercanda tapi terlalu jauh sekali bercandaan kita. Nah, itu tidak bagus. Nah, yang penting adalah memaksimalkan kondisi dan situasi yang ada supaya apa bisa berjalan dengan baik. Nah, soal nomor 7, nah ini yang menarik ya. Dalam satu tim kita ada teman ya, aktivitas sebagainya. Namun kita menghadapi satu tim lain yang kurang baik ya, kurang lancar. Nah, sebagai pengurus ya, artinya kan sebagai orang yang punya otoritas. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sini adalah memastikan ya, satu situasi kondisi itu tidak berpengaruh secara psikis ya oleh seluruh teman-teman kita atau seluruh pegawai. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh sampai ya situasi ini semakin kompleks ya, semakin rumit ya, semakin berbahaya bagi keutuhan atau kemajuan ya. Kemajuan apa? Kemajuan anggota tim. Nah, maka kita harus berpikir secara hati-hati ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, itu kita cek pilihan-pilihan itu. Nah, pilihan-pilihan yang memungkinkan di sini yang bisa membantu kita berpikir ya, yang mengarahkan kita berpikir dengan baik adalah poin yang A. Nah, kenapa yang A? Ya, karena kita berpikir itu harus di luar perhitungan-perhitungan kita ya. Begitu hal itu di luar perhitungan. Artinya kita itu memikirkan ya, tapi segala hal-hal yang berkaitan dengan potensi ya, tragedi dan sebagainya kita harus siapkan. Ya. Untuk slide-nya tidak jalan, Pak. Ini sudah nomor 7 ya? Tapi di kata peserta banyak yang berhenti di slide 1. Mungkin bisa di re-share screen ulang begitu, Pak. Ya. Oke. Ini agak masalah sama sampun sekarang. Terima kasih Pak Stangka. Baik ya, kita ulangi lagi ya.
Ini kita soal nomor 7 ya. Kita lanjut soal nomor 7 ya. Jadi dalam satu tim ya, kita itu menghadapi satu situasi atau kasus ya. Nah, situasi dan kasus ini bagaimana kita menangani ya persoalan ini ya. Ini kan persoalan kerjasama dalam tim ya. Bagaimana kita bekerja sama dalam tim itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berpikir ya, memastikan tim itu tetap berjalan dengan baik ya. Mendukung atau mendorong bagaimana sistem kita bekerja itu berjalan dengan baik ya, melakukan dengan baik ya. Nah, kita harus apa dari pilihan-pilihan ini ya, dari satu pernyataan-pernyataan ini. Nah, pilihlah ya keputusan-keputusan ya, satu jawaban yang mengarah kepada orientasi kita ya. Orientasi kita kepada orang lain ya. Orientasi kita melayani ya. Maka kita harus memikirkan ya di luar dari pertimbangan-pertimbangan kita. Artinya apa? Mencari solusi ya. Solusi yang bijak ya, ini pengertiannya ya. Jadi dari pilihan jawaban ini mana yang memungkinkan? Nah, yang memungkinkan adalah yang A. Nah, kenapa? Karena arah dan tujuan kita itu kita harus memikirkan di luar perhitungan-perhitungan kita. Kan ini ada masalah, itu kan satu masalah itu di luar perhitungan kita. Nah, kita harus memikirkan itu ya untuk mencari solusi-solusi yang bijak ya. Yang bisa diterima oleh banyak orang, yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu menjadi solusi-solusi kita. Solusi yang bijak, masih berpikir di luar dari ya apa yang kita biasanya itu perhitungkan. Nah, itu menjadi dasar berpijak kita ya. Dasar berpikir kita supaya apa? Kita itu bisa menemukan ya jawaban yang tepat di sini. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, poin yang berikutnya, nah ini nomor 8 ya. Kita menghadapi satu situasi atau kondisi pimpinan kita, misalnya kepala sekolah ya, kalau dalam hal ini ya mungkin guru kita datangnya itu terlambat ya. Nah, mereka menghadapi satu persoalan ya. Datangnya itu selalu siang ya. Apa sikap kita? Nah, ini sikap kita ada beberapa hal ya. Kalau kita itu arahnya kepedulian kepada orang lain, loyalitas ya pada institusi, ya sikap kita itu adalah mengarahkan, memberi saran ya, bukan mengarahkan tapi memberi saran, memberi masukan. Kita butuh ketertiban, kepala sekolah harus tertib. Nah, cara tertib apa? Ya datang tepat waktu, datang harus fokus ya, terarah. Nah, itu penting sekali ya. Jangan sampai datang itu tidak fokus atau tidak terarah. Nah, ini bisa jadi masalah-masalah baru. Maka saran kita apa untuk perbaikan institusi, disarankan kalau kita masuk, kita datang itu harus lebih awal ya, datang untuk lebih pagi, disarankan. Ya, itu saran. Jadi usulan itu menjadi penting. Usulan anggota itu penting untuk perbaikan kemajuan institusi ya. Kita harus memikirkan itu, perbaikan kemajuan institusi menjadi bagian penting ya, menjadi arah, menjadi acuan, menjadi pedoman ya kita bagaimana kita mengarahkan diri kita ya, membentuk diri kita. Nah, ini soal nomor 8 ya. Kalau kita menghadapi semacam ini atau jenis soal semacam ini ya, tinggal cari jawaban ya. Ini yang mengarah kepada arah orientasi kita itu kepada orientasi semangat loyalitas terhadap institusi. Nah, mana semangat atau loyalitas yang fokus kepada institusi? Cuek tidak mungkin, normal tidak mungkin, menegur tidak mungkin, karena kita bukan orang yang lebih tinggi jabatannya, strukturnya. Nah, apalagi ini mengabaikan. Nah, yang kita lakukan adalah ya memberi masukan dulu. Nah, apakah diterima dan tidak itu hal yang lain. Tapi di sini kita meminta soal itu meminta kita standarnya apa? Standarnya kita harus menjadi seorang yang peduli ya terhadap orang lain, seorang yang perhatian kepada orang lain. Itu menjadi bagian penting ya cara memahami ini. Nah, itu gambaran kita. Contoh soal nomor 9 misalnya.
soal nomor 9 ini sangat banyak sekali, artinya soalnya itu cukup panjang. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita menghadapi soal yang panjang, nah, tips yang kita lakukan apa? Tadi kembali kepada tips kita. Jadi tips kita itu fokus kepada kata kunci, ya. Ini bicara tentang apa? Bagaimana cara memasarkan produk kita. Ya, misalnya, cara memasarkan produk kita itu harus seperti apa? Ya, arah dan orientasi kita. Nah, kita harus fokuskan kepada kata kunci ini. Ya. Padahal ada banyak pesaing. Nah, kita harus punya pilihan yang terbaik. Ya, di sini menjadi penting. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kita harus gunakan strategi baru, atau kita harus tidak mau memasarkan barang lagi karena sudah ada produk baru, atau kita meminta petunjuk direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain, atau yang D misalnya tetap memasarkan produk itu dengan strategi yang baru, atau E, ya saya tetap memasarkan ya seperti biasa dilakukan. Artinya tidak ada kompetisi, tidak ada merasa bahwa kita itu berkompetisi satu dengan yang lainnya. Itu produk kalau produknya itu satu perusahaan. Kalau beda perusahaan kan harus berkompetisi. Ya, misalnya orang menjual Soklin, ya, tapi ada yang menjual Rinso, ya, ada bermerek Soklin, ada yang bermerek Rinso. Ini kan dua produk yang berbeda misalnya. Nah, persaingnya juga banyak, ada produk yang lain yang selain Rinso, Soklin, Baiklin dan sebagainya, semuanya pakai cleans. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ibaratnya produk ini. Ya, ini kan kompetitif sekali ya. Di pasar-pasar ada, ya, di warung-warung ada, mereka menawarkan, disuruh beli, belinya sedikit boleh, yang penting terjual. Kan target produsen, ya, pembuat produk itu kan bagaimana barang itu segera terjual. Ya, seperti makanan, mie instan. Itu kan ada Indomie, ada mie yang lain, ada Sarimi, Supermie dan sebagainya. Nah, ini kan berkompetisi. Setiap warung-warung ada mie instan. Nah, yang enggak ada adalah mie ayam. Nah, ini punya pengaruh yang berbeda-beda. Maka yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan. Ya, caranya apa? Gunakan strategi baru. Ya, mengedepankan apa produk yang lebih bagus lagi pasarannya. Cara membranding, cara mensosialisasikan, cara memperkenalkan itu menjadi bagian penting. Kita harus gunakan strategi itu, mengarahkan pada strategi itu, ya, mengedepankan nilai-nilai produk kita supaya maksimal. Nah, itu hal yang penting, hal yang perlu kita tekankan, hal yang perlu kita dorong untuk kita maksimalkan dengan baik. Nah, itu yang menjadi bagian penting dari cara-cara kita untuk bisa mendapatkan poin-poin, ya, mendapatkan skor yang maksimal. Nah, cara mengidentifikasinya gimana? Nah, cara mengidentifikasikan supaya mendapatkan skor yang maksimal. Ya, kita bisa lihat, kita harus membaca secara keseluruhan. Nah, caranya apa? Lihat kata kunci di dalam pilihan ini. Ya, ini ada strategi baru, ya, mengedepankan nilai-nilai produk pasaran yang bisa lebih baik, ya. Nah, ini yang ini tidak mau memasarkan, meminta petunjuk ketergantungan, tetap memasarkan tapi dengan strategi hanya sekedar strategi biasa atau strategi baru titik selesai. Ya, tidak ada sesuatu yang ditawarkan lebih baik lagi. Nah, ini bisa tapi sedikit skornya. Tetap memasarkan seperti biasa, tidak ada inovasi. Ya. Nah, kita sudah eliminasi 3 pilihan ini ya. Ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Kira-kira ada yang mirip A dan D. Nah, mana yang harus kita pilih kalau kita menemukan soal yang mirip ini antara A dan D? Nah, tentu yang kita pilih yang paling poinnya, skornya banyak. Bagaimana kita bisa tahu itu? Aspek-aspek itu harus kita tekankan. Ya. Ya toh? Baik ya, saya lanjutkan lagi ya. Baik, aspek-aspek itu akan kita tekankan. Nah, caranya apa? Gunakan aspek-aspek di dalam TKP tadi. Ya, yang diminta apa?
kita harus gunakan strategi orientasi melayani, orientasi pada produk, ya, orientasi kepada orang lain. Nah, kita juga gunakan ini, kita punya produk, punya nilai jual. Nah, nilai jualnya apa bedanya dengan produk yang lain? Nah, kita harus tunjukkan, ya, nilai jual dengan produk-produk yang lain kita bedakan, kita pisahkan, kita promosikan, ya, kita maksimalkan bahwa kita itu punya produk-produk yang luar biasa. Nah, itu jawaban yang paling maksimal adalah yang A. Nah, ini bisa kita jawab. Nah, soal yang berikutnya, soal nomor 10. Nah, kita posisinya apa? Sebagai ketua tim. Nah, jadi ketika kita sebagai ketua tim, ya, kita mendapati anggota tim kita itu menjadi penghambat misalnya atas pekerjaan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan kata kunci. Ada kata kunci penting, ya. Kita sebagai anggota atau sebagai ketua tim, ya. Nah, ketua tim ini menjadi dasar kita untuk bisa membuat keputusan. Nah, ini kan kata kuncinya ada kita sebagai ketua tim. Nah, fungsi peran anggota tim, nah, kita sebagai ketua tim itu adalah mengatur bagaimana anggota tim itu bisa berjalan dengan baik, bisa berkegiatan dengan baik, jangan ada masalah. Nah, ternyata anggota kita itu bermasalah, menemukan masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, kita harus menegur, ya, anggota tim kita. Ya, harus mencoba mengetahui masalah atau menegur atau membiarkan atau menanyakan. Nah, ini ada banyak pilihan, ya. Kalau kita sebagai ketua tim harus punya prinsip-prinsip, nilai-nilai. Ya, apa nilai-nilai kita sebagai ketua? Ya, bijak, tahu masalahnya, memutuskan dengan baik atau untuk kepentingan bersama. Nah, ini kan ada banyak pilihan. Bagaimana cara memilih? Nah, kita kembali kepada teknik tadi, cara memilih, ya. Ini kan kita sudah baca kata kuncinya adalah kita sebagai ketua tim. Nah, dan cara kita memilih, ya, di sini adalah kita tentukan ini, ya. Kita lihat pilihan-pilihan jawaban itu yang ada, yang ditawarkan, yang disediakan. Nah, pilihan-pilihan jawaban yang ditawarkan, yang disediakan ini, ya, kita arahkan, ya, arahkan pilihan yang sesuai dengan kisi-kisi di dalam TKP tadi, ya. Jadi mana itu? Nah, menegur di depan umum ya nggak mungkin, ya. Menegur dengan keras tidak mungkin. Mencoba mengetahui masalah ya bisa. Membiarkannya tidak mungkin karena semakin bermasalah. Yang E, menanyakan masalah, mempermasalahkan pekerjaan. Nah, ini tidak menjadi bijak. Maka dari semua pilihan itu sudah kita temukan kata kunci. Nah, kata kunci yang paling mendekati dengan aspek TKP adalah yang C. Nah, maka kita jawab yang C. Nah, ini strateginya. Jadi mencari jawaban itu dicari kata kuncinya dulu. Kata kunci yang tidak sesuai dengan aspek-aspek TKP kita eliminasi, kita singkirkan. Yang mengganggu itu. Supaya kita bisa menemukan secara objektif, ya, kisi-kisi di dalam kata kunci itu atau jawaban itu yang ada di dalam soal-soal yang lebih maksimal jawabannya dan mendekati apa yang dimaui dari soal TKP. Nah, ini strategi yang kita lakukan. Baik, ya, rekan-rekan sekalian, mungkin dari sini ada satu yang dipertanyakan, silakan kalau ada. Baik, ya, kalau tidak ada saya lanjutkan satu kali lagi, ya, contoh soal yang lain nanti teman-teman itu bisa melakukan pendalaman, ya. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Misalnya kita menghadapi soal ini panjang soalnya dan juga jawabannya juga panjang. Nah, bagaimana cara kita menjawab? Nah, ini penting sekali, ya. Jangan menghabiskan soal ini, ya, di poin-poin jawabannya, terlalu lama membaca maksudnya. Nah, itu penting sekali harus kita perhatikan. Ya, rata-rata
di dalam soal ini kita harus menjawab kurang dari 10 detik ya. 5 detik, 10 detik itu sudah maksimal. Ya, jangan sampai lebih dari itu ya. Semakin lama ya semakin akan terganggu kita untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih sulit. Nah, di dalam soal TKP ya kecepatan kita, akurasi kita, ketepatan kita. Nah, kembali kepada dasar teori kita ya. Di sini caranya gimana? Pahami soal itu dengan mencari kata kunci. Nah, ini soalnya panjang sekali, jangan membaca baris per baris ya. Bacalah satu keseluruhan soal ini dengan melihat kesemuanya ya, jangan baris per baris, kata per kata. Nah, setelah melihat keseluruhannya, apa yang kita lakukan tahap berikutnya adalah mencari kata kunci ya. Kata kuncinya apa? Biasanya ada di dalam kalimat terakhir ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bicara untuk membantu ya, melakukan pekerjaan penelitian itu berkaitan dengan tugas akhir teman kita. Nah, intinya kan kita membantu, orientasi melayani ya. Untuk membantu rekan kita supaya rekan kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, itu sudah ketemu kata kuncinya. Nah, setelah itu apa langkah berikutnya adalah mencari jawaban. Jawabannya itu juga jangan dibaca per kalimat, per kata atau per pilihan. Itu lama. Lihat keseluruhan ya jawabannya. Lalu yang kita lakukan apa? Pilih kata kunci di dalam jawaban itu ya. Kata kunci yang ada di jawaban itu yang berkaitan dengan menjawab soal itu. Nah, kalau menyarankan itu tidak solutif ya, mengisi angket tanpa sepengetahuan itu curang. Membantu menyebarkan itu masih boleh ya. Membantu manipulasi itu tidak sejalan. Nah, berarti kita sudah punya dua jawaban ya, mencoba untuk memberikan proposal dan diharapkannya bisa membantu rekan kita. Nah, pilihannya mana? Nah, ini di sini pilihannya adalah bagaimana kita mencoba memberikan proposal penelitian pada atasannya dulu ya. Jadi kita membantu ya. Karena ini kan bicara proposal penelitian, bukan pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaan ya mungkin bisa menyebarkan angket ini, tapi kan ini tidak melaksanakan. Nah, kita harus hati-hati. Di sini sedang menawarkan proposal, proposal penelitian. Maka jawaban yang mendekati adalah yang E. Nah, ini sebagai gambaran ya cara atau strategi kita rekan-rekan sekalian untuk bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan PKP ya, itu sebagai contoh pembelajaran kita. Mungkin dari sini ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan kalau ada. Baik ya, kalau tidak ada, untuk pembahasan kita saya cukupkan sekian ya. Saya kembalikan kepada moderator ya untuk tindak lanjut ke depan ya seperti apa. Semoga teman-teman sekalian bisa tahu tips dan strategi cara menjawab soal-soal TKP ya. Kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini, siang hari ini ya, tipsnya itu menjadi pegangan, acuan, dan yang kedua pedoman. Aspek-aspek TKP itu akan menjadi dasar cara kita menjawab soal-soal TKP dengan berbagai bentuk ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Hastangka untuk pembahasannya dan penjelasannya yang sudah sangat jelas, sangat rinci ya Pak, pembahasan soalnya. Nah, untuk sedikit informasi saja kepada para peserta, jadi di Bimbel kami, Bimbel Putra Bangsa sudah melaksanakan program Bimbel CPNS dan P3K itu sejak bulan Desember tahun 2020 kemarin, jadi sudah berbulan-bulan, jadi waktu belajarnya bisa sampai 6-7 bulan sendiri kalau untuk sampai ujian SKD. Nah, untuk sekarang masih running program untuk Bimbel P3K untuk yang tahap 2. Seperti itu. Kalau untuk yang tahap 1 kemarin, alhamdulillah Bimbel Putra Bangsa sudah meluluskan sebanyak 42 siswa, P3K guru maupun non-guru, dan program lain kami yaitu Bimbel STPN untuk tahun 2021
ini kita sudah meluluskan sebanyak 29 siswa untuk lolos menjadi Taruna STPN tahun 2021. Nah, mungkin seperti itu saja. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk agenda kita besok pagi masih ada agenda pembahasan TPS, TIU, dan juga TWK. Acaranya pukul 9 WIB sampai pukul 12 WIB. Untuk sesi yang pertama akan dilaksanakan pembahasan TPS dan TIU oleh Bapak Bangkit Wijaya dari jam 9 sampai jam 10.30. Untuk sesi yang kedua dari jam 10.30 sampai 12.00. Nanti akan diisi pembahasan TWK bersama dengan Bapak Cucu Sutrisno. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu, mungkin dari kami sekian. Ada yang dipertanyakan dulu untuk teman-teman semua? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari kami cukupkan sekian. Terima kasih sekali untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembahasan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kak Fawas, Kak Azides, Kak Lut, siapa lagi, Kak Muhammad Ilyas, dan semuanya yang sudah meluangkan waktunya dari sesi yang pertama tadi sampai akhir. Mungkin dari kami, Bimbel Putra Bangsa, kami akhiri cukup sekian. Semoga kakak-kakak selalu sukses. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end ya untuk meetingnya.